Sebuah kapal selam nuklir Amerika tiba-tiba muncul ke permukaan di dekat sebuah pulau kecil. Penduduk setempat langsung panik. Mereka tak pernah membayangkan senjata penghancur sebesar itu muncul di tempat terpencil seperti ini. Untuk menghentikan kapal selam yang membelot tersebut, militer Amerika langsung mengirim 2 pembom B-52. Namun, sang kapten memilih bergerak lebih dulu. Tanpa ragu, ia meluncurkan 1 rudal nuklir langsung ke arah ibu kota negaranya sendiri. Washington jelas tidak tinggal diam. Dengan waktu hanya 4 menit sebelum pembom tiba, kapten menerima panggilan dari petinggi di Washington. Response, we have a bird in flight toward DC. I'm sure you're reading it. This is Curry. You're bluffing, Marcus. Initiate missile destruct immediately by order of the President of the United States. Negative. If those bombers aren't turned around within 2 minutes, you have my word. That missile will detonate. Setelah panggilan itu berakhir, suasana di dalam kapal jadi sunyi mencekam. Semua mata tertuju pada radar. Detik demi detik berlalu. 1 menit terakhir, namun pembom itu tidak berbalik arah. Kapten pun menyampaikan pesan terakhirnya. Ia lalu memerintahkan untuk mengaktifkan sistem penghancur rudal. Tapi tepat saat perintah itu akan dijalankan, ia menghentikannya. Mereka menang. Tak lama, Washington kembali menghubungi dan meminta rudal tersebut dihancurkan. Namun, kapten menolak. Ia tahu, jika mereka mundur sekarang, dalam seminggu, mereka pasti akan dibungkam selamanya. Ia harus membuktikan bahwa ancamannya nyata. Rudal itu pun melesat dan meledak sekitar 200 km dari Washington. Sebuah peringatan. Namun, Washington bukan lawan yang mudah. 2 kapal selam nuklir langsung dikirim untuk mengintai, sementara 36 kapal perang bergerak mendekat. Dalam 48 jam, mereka akan dikepung total. Kapten tak mau menunggu mati. Ia memutuskan menggunakan teknologi baru, sebuah sistem yang membuat kapal selam benar-benar tak terdeteksi. Dalam sekejap, musuh kehilangan jejak. Kapten langsung memanfaatkan kesempatan itu. 1 torpedo diluncurkan dan menghantam kapal selam lawan. Musuh terpaksa mundur. Sekali lagi, mereka berhasil unggul. Namun kali ini, Washington mengirim kartu terakhirnya, pasukan elit Delta Force. Tak lama, radar mendeteksi sebuah Boeing 747 mendekat. Dalam 6 jam, pasukan khusus itu akan tiba dan melakukan pendaratan. Wakil kapten segera menyiapkan penyergapan di jalur masuk pulau. Beberapa saat kemudian, pasukan khusus mulai muncul dari hutan. Namun yang terjadi justru di luar pendugaan. Wakil kapten tiba-tiba melepaskan senjatanya dan berjalan keluar tanpa perlindungan, mencoba bernegosiasi. Ia bicara panjang lebar, tapi mereka tidak mengerti sepatah kata pun. Suara kapten tiba-tiba masuk ke radio. Itu bukan pasukan kita, mereka Rusia. Tanpa ragu, wakil kapten langsung memicu ranyau. Ledakan terjadi dan baku tembak sengit pun pecah. Namun menghadapi pasukan elit yang terlatih, para awak satu persatu tumbang. Di saat genting, tim Navy SEAL muncul dan melakukan serangan balik. Pertempuran berakhir. 2 tentara musuh berhasil ditangkap. Dipenuhi amarah, salah satu awak kapal hampir mengeksekusi tawanan di tempat. Namun, kapten menghentikannya. Ia mengingatkan arti menjadi seorang prajurit. Meski begitu, 2 awak mereka masih hilang. Tanpa banyak pilihan, kapten akhirnya memutuskan meminta bantuan dari pihak yang tak terduga, para pengedar narkoba di pulau itu.